Oke, sekarang eh wait. Oke, kembali lagi challenge ke channel calon aktuaris. Semoga kalian yang join bisa jadi aktuaris. Yang join mesti nonton nih. BTW, ini nge-lag nih kayaknya deh. BTW, disclaimer, di sini gue bukan sok ngajarin atau sok pintar. Tapi gue cuma mau ngejelasin atau gue mau sharing apa yang gue pahami tentang materi dan gimana cara gue ngerjain soal gitu. Jadi izin para sepupu-sepupu yang nonton, izin, izin. Eh, namun sebelum kita memulai pelajaran, masa sebelum mulai belajar nih ya, ada baiknya kita berdoa agar dimudahkan dalam materi pelajarannya atau mengerjakannya. Karena semua kepintaran yang ada menurut gua bukan karena kita hebat, melainkan karena hikmat dari Tuhan. Oke, berdoa dimulai. Oke, amin. Kita, oke, di sini gue bakal eh belajar bukan ngajarin, sorry. Gue bakal bahas gimana cara gue ngerjain responsi matak pertemuan 9. Oke, sekali lagi ini gue bukan ngajarin ya. Ini gimana cara gue memahami materi atau cara mengerjakan soal. Oke, disclaimer juga untuk pembuktian. Mungkin ada setiap orang caranya beda-beda. Tapi di sini gue menjelaskan gimana cara gue membuktikan sebuah permintaan untuk membuktikan. Pada dasarnya pembuktian harusnya dengan berbagai cara itu sama, eh, benar, asalkan mungkin menghasilkan sesuai apa yang dibuktikan. Itu sih yang gue tangkap. Oke, buat nomor satu dulu deh. Oke, buat soal nomor satu. Kita di sini ditanya buktikan AX sama dengan satu dikurang I plus I, 1 plus I, A besar X per I. Oke, di sini kita punya bentuk pertama ini. Loh, ini apa? Ini tuh ada di PPT ya. Ini tuh bentuk jadi. Bukan bentuk jadi, maksudnya ya bentuk jadi sih. Tapi itu didapat dari mana? Oke, mungkin gue coba ya kerjain. Tapi ini kayak gue pakai warna biru aja. Nah, kenapa? Kenapa dinyatakan? eh kenapa ada pernyataan ini? Kenapa ada pernyataan A? Gue juga nggak hafal-hafal banget sih. Kenapa ada pernyataan bahwa AX sama dengan A double dot X dikurang satu. Oke, jadi kita harus tahu dulu rumusnya. AX itu sama dengan sigma K dari satu sampai tak hingga P K. eh K PX ya. Tuh, begitu oke. Oke, 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 oke. Jadi eh yang awal kita perlu tahu tuh harusnya itu dulu. Oke, setelah itu kita juga harus tahu. Oke, kita ekspansi dulu. Kalau misalnya kayak satu V tambah PX tambah kalau misalnya P kuadrat 2PX tambah P pangkat 3 3PX akan berterus sampai tak hingga. Nah, kalau misalnya ada double dot X, itu rumusnya sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga PK KPX. Jadi sama bentuknya, cuman beda mulainya aja gitu. Jadi ini apa rumusnya? Kalau K-nya 0, 1. Kali 1, VPX. Oh, ini kenapa pangkat? Ini maksudnya di bawah ya. P kuadrat, 2PX. Ya, sampai tak hingga. Loh, berarti kita bisa cari dong. Ini kan bentuknya sama. Cuma ada perbedaan sedikit banget. Jadi gimana caranya? Nih, kita buktiin ya. AX itu sama dengan A double dot X plus 1. Secara intuitif gini nih. Kan A double dot X tadi apa? 1 tambah VPX tambah V kuadrat 2PX sampai 2PX aja deh. Oke, kita bikin dua sisi deh. Sebenarnya gue nggak tahu gimana cara pembuktian yang
bener penulisannya. Sedangkan ini V PX ditambah V kuadrat PX, 2PX. Nah, gimana kanan kirinya ini sama? Ya, tinggal dikurang satu dong. Ini bukan tambah dong, ya dikurang. Dikurang satu dong. Nah, kalau dikurang satu, ini VPX tambah V kuadrat 2PX. Yang kiri ini jadi VPX tambah V kuadrat PX. Yang dimana, berarti yang sebelah kanan ini, ketika dikurang satu, jadi sigma K sama dengan satu sampai T hingga VK KPX. Makanya, kenapa nilai ini tuh ada gitu pembuktiannya. Oke, maka dilanjut. Nah, nilai ini, nih, kan kita udah dapat ini. Ini akan sama dengan ini. Ini nggak ada dx ya, Cok. Nah, akan sama dengan ini. Kenapa? Kenapa lagi y gitu. Oke, jadi perlu kita tahu. Oke, lanjut lagi ya. AX ini, A double dot X, itu sama dengan, apa yo? Sama dengan, sabar gue lupa. Oke, jadi ini tuh akan sama dengan nilai harapan dari A double dot eh K plus satu angle gitu. Nilai harapan K plus satu angle. Coba gue cek dulu, gue cek dulu apakah benar. Benar. Selanjutnya, nah, ada double dot satu angle tuh apa? Ada double dot K plus satu angle tuh apa? Jadi, kita eh, mungkin harus recall di apa namanya? Di namanya Matkel. Jadi ini tuh namanya anuitas. Kalau ini nih apa? Ini tuh anuitas hidup. Oke, gitu. Jadi bentuk anuitas kalau teman-teman ingat. Jadi gini, kalau di Matkel ya, Matkel. Di Matkel, anuitas itu yang kita pelajarin itu dilambangkan seperti ini. Dilambangkan, misalkan pembayaran di awal, kita ngomong pembayarannya di awal. Dia itu kayak gini. A double dot N itu sama dengan satu plus V kuadrat tambah sampai V pangkat N min 1. Yang dimana kalau pakai rumus deret geometri, ini tuh deret geometri yang dimana deret geometrinya itu memiliki rumus gini, kalau nggak salah dia itu rumus deret geometrinya itu kita punya Sn sama dengan A dalam kurung sorry, minus R pangkat N per 1 min R gitu. Yang dimana kalau ini diekspansi, dia itu rumusnya, sorry, akan sama dengan A, oh bukan A dong. Oh ya, A tambah AR, tambah titik-titik, sampai AR N-1 gitu. Makanya dia bisa, kenapa ini tuh bentuknya kayak begini. Ini kan bentuknya begini. Berarti nanti bentuk anuitasnya gini. 1 min R pangkat N, 1 min R. Jadi bentuk anuitas kan kita tahu di Matkeo tuh begini. Yang dimana bentuk ini, oh ini bukan R, sorry. R-nya itu V, sorry. V pangkat N gitu. Dimana kalau di Matkeo, ini akan menjadi seperti ini. 1 min V pangkat N per D. Loh kok jadi D? Jadi D itu kenapa? Karena kita tahu D sama dengan I per I plus 1. Habis itu kita tahu eh 1 per D I. Oke, 1 min V berarti 1 min 1 per I plus 1. Jadi ini bisa disamain penyebutnya. Misalnya bisa dibentuk kayak gini. Jadi kan kalau di ini coret hilang jadi punya I plus 1 sama dengan D gitu. Makanya kenapa di bawahnya ini bisa bisa D gitu. Jadi
Intinya apa sih? Jadi intinya AX itu nilai harapan dari sebuah anuitas gitu. Kalau gua nganggepnya sih begitu ya. Kalau gua nganggepnya begitu. Maka dari itu kita bisa akhirnya ibaratnya apa ya? Kayak menyimpulkan gitulah, menyimpulkan hubungan antara anuitas dengan anuitas hidup. Jadi anuitas hidup itu gue nangkepnya sih anuitas yang dinilai harapan gitu lah. Nah, makanya kita bisa lihat lagi di sini. Nah, sorry, di cara gue kan setelah kita tahu kan kayak gitu. Nah, ini kenapa nih? Kenapa ada AX ini? Jadi gini, kita scroll dulu ke bawah. Kan itu, jadi kita tahu dari nilai harapan kan. Berarti kita bisa cari yang gini. Nilai harapan dari, berarti apa tuh? Kalau di sini angle N itu V pangkat N, berarti di sini satu minus V K plus satu. Di mana ini tuh masih gue baca ya. Per D. Nilai harapannya ini ya udah, tinggal gini aja. Oh, sorry. Satu min nilai harapan dari V K plus satu per D. Karena kenapa? Sorry. Ini tuh konstanta-konstanta jadi bisa langsung keluar. Nilai harapan dari ini apa? Nilai harapannya adalah A besar X. Gitu. Ini dapat dari mana? Materi UTS. Gitu. Itu benefit ya, manfaat. Oke, kita lanjut ya. Nih, didapatlah begini. Dapatlah begini kan. Oke, kita sederhanain deh. Eh, kita lihat di bawahnya ini minta I, tapi di bawah ini masih D nih. Jadi kita memiliki I. Kan kita tahu D itu sama dengan I per I plus 1. Terus didapat lah begini. Ini kita kita apa namanya kita kaliin terhadap kita ibaratnya ini kita naikin lah kalau gue nyebutnya. Nah ini bisa naik ke sini. Dapatlah begini. Terus kedua ruas kita samain penyebutnya kan ini. Dapat nanti coret hasilnya akan menghasilkan hasil akhir yang kita mau. Gitu. Itu nomor satu. Sorry ini nomor satu agak panjang gue jelasinnya karena mungkin biar lebih paham konsep mana present value sama mana mana APV atau present value ya, sama mana yang EPV atau nilai sekarang aktuaria, karena ini mungkin bakal kepake di bab-bab premi gitu. Oke, gitu ya, semoga membantu, amin. Oke, terus nomor dua nih, buktikan bahwa AX sama dengan V A double dot X min AX. Oke, jadi ini tuh apa, AX itu sama dengan ini, dapat dari mana? Ini tuh rumus dari di mana, bab UTS itu maksudnya. Nah, kabar oke. Ini kan rumusnya nih. Ini dari sini. Aduh, ini kenapa bisa ke sini? Oke. Jadi secara intuitif juga gini. Oke. Misalkan kita tarik garis deh. Biasanya kalau misalnya ini gue sih tarik garis ya. Misalkan di sini punya X. Oke. Kita kan tahu nih. Kita cari terus dulu. Kabar QX sama dengan eh PKX QX. Gini. Oke. PKX QX gitu. PKX KPX QX. Nah, misalkan nih, kalau ke sini, berarti sini X plus K, di sini X plus K plus satu. Ini akan sama dengan K PX. Bertahan hidup, orang yang berusia X bertahan hidup sampai X plus K, selama K tahun berarti. Terus dari sini, kita jadi Q X plus K, sorry. Di sini Q X plus K, satu. Jadi orang yang berusia plus K bertahan hidup sampai usia X plus K plus satu. Oke, berarti kan ini perkalian, di mana berarti sini tuh kabar QX. Nah, ini kan sama aja kayak si ini dong. Satu minus apa namanya? PX plus K. Ini ada KPX yang gini. KPX sama dengan satu min eh apa tadi? PX plus K. Nah, ini akan PXK dikurang KPX P X plus K.
Nah, ini gimana nih? Ini itu begini lagi. Biasain apa? Gambar. Nih, misalnya orang yang berusia X, di sini X plus K, di sini X plus K plus satu. Nih, ini apa? KPX. Ini apa? K, oh, satu P, X plus K. Jadi ke sini apa? Di sini kita bisa simpulin rumusnya apa? Jadi, oh sini apa? Ini rumus apa anjir? K plus satu. Jadi kita bisa rumusnya gini. PX K plus satu. Gitu. Jadi orang yang berusia X, kan perkalian ini membuat orang yang berusia X bertahan hidup sampai K X plus K plus satu. Jadi gabungan gabungan dari si ini akan sama dengan ini dong, gitu rotasi ya. Makanya ini akan jadi KPX minus KPX gitu nih. Sorry. Nih. Terus ya udah nilai ini kita kali pelangi aja ke dalam masing-masing ini, dapatlah begini. Nih. Nah, gimana cara menyelesaikan ini? Gini, kan ini kita sama dengan nol, sama dengan nol. Di sini kita mau nyari A kecil kan? A kecil kita tahu rumusnya itu untuk semuanya tuh V pangkat K, yang beda nanti di pemulai sigmanya dari nol atau dari satu. Oke, kita lihat di sini kayaknya sama dengan nol. Oh, kayaknya sama dengan nol. Mungkin ini bisa dihubungin sama A double dot. Gimana caranya? Kan ini masih K plus satu. Kita maunya K doang. Ini kan nih eh VK plus satu sama dengan VK dikali V. Jadi nanti si V-nya ini keluar dari sigmanya. Dari sigma si ini nih. Nah, keluar kan. Nah, ini bentuk apa? Ya, kita tahu ini bentuk A double dot X. Yang ini, lah ini kan dari nol VK plus satu. Ini gimana nih cara ngakalinnya nih? Kayaknya nggak bisa deh. Gimana ya? Jadi, untuk ibaratnya apa ya? Untuk mengakali ini, anjay. Jadi ya udah, ini tuh tinggal kita masukin aja si nilai satunya. Maka nanti ketika kita mulai dari satu, hasilnya akan seperti ini. Gitu. Jadi kayak begitu. Mungkin gini nih, gue nganggep ini tuh kayak materi Pak Fendi yang deret. Jadi gini, kan kita lihat di sini. Kita lihat di sini K-nya 0. Di sini K-nya plus satu. Nih, jadi kalau kita mau nambahin indeks di sini, nih kita mau ngubah indeks kan. Jadi kalau kita mau nambah ini, kita mau nambah di indeks, yang di dalam sigmanya ini kita kurangin satu. Kita mau nambah satu di sini, kita kurangin satu di sini gitu. Intinya konsepnya gitu. Ini sama kayak deret pas Pak Fendi diajarin gitu. Jadi nih, gue ulangin lagi ya. Kan kita objektifnya mau bikin ininya hilang nih, ininya hilang. Tapi di sini nol. Ketika kita di sini plus satu yang akan menyebabkan ini, maka di dalam variabel sininya harus kita kurang satu semuanya kaknya. Makanya dapatnya begini gitu. Gue gak tahu sih gimana cara jelasinnya, tapi gue kayak gitu yang gue hafal. Nah, maka nilai ini sama nilai ini kita tahu bentuknya adalah ini gitu. Makanya terbukti gitu. Sekarang kita dimintain buktikan bahwa ini nih. Oke, lanjut ya. Nih, kita tahu rumus AX itu ini. Oke, kita coba jabarin deh. AX itu sama dengan ini nih. Oke, paham ya? Terus terus apa nih? Oke, ini kan kita butuh ini nih. Kalau gua nggak kita butuh ini. Berarti kita harus misahin gimana caranya kita dapat ini. Oke, nih. Ini, ini, oh sorry. Ini ya ini. Ini bisa dipecah jadi gini. Ini bisa dipecah jadi gini. Sorry. Ini bisa dipecah jadi gini. Oke, paham ya? Gue asumsikan kalian paham mecah ini sih. Itu percaya sama kayak yang di atas tadi itu. Nah, ini kan yang kita butuhin buat keluar nih. Kita butuh ini independen gitu sendiri. Ya udah kita keluarin aja. Berarti nanti ini jadi satu. Ini jadi ini doang nih. Jadi ini doang.
Oh sorry, jadi ini sama ini doang. Yang ini sisa ini sama ini doang. Tuh dapat. Yang di mana dalam ini bisa sederhana ini penjumlahan ini sama kan sama kayak ini nih, sama yang pernah gue tulis di bawah tadi ya. Tapi ini nggak double dot sih. Ini kan sama aja kayak ini dong. Bentuknya sama kayak ini nih. Coba kita seperti satu V pangkat satu satu PX. Tuh. V, kalau dukanya dua V2 dua PX. Tuh sama kan. Makanya kita bisa bentuk sigma jadi ini. Yang dimana kalau kita dapetin ini tuh sama aja kayak ini kan. Kenapa kayak gitu? Karena di sini lihat ya. Ini AX plus satu nih. AX plus satu. Makanya ini juga harus dibahas atau plus satu deh. Jadi gini. Jadi inti apa yang gini aja. KP X plus N gitu. Jadi itu akan sama dengan ini kayak sama dengan satu ya. Satu sampai tah hingga plus U deh. Misalkan U itu U siapa gitu. Itu berarti sama aja kayak A X plus U. Koreksi kalau salah ya. Gini lah. Istilahnya jadi gini. Aduh pembuktianmu capek banget cok. Oke sekarang pembuktian bahwa ini ya sama dengan satu. Nah kita harus tahu AX itu apa. AX itu ini. Ini apa nih? Oh ini penjelasan ini ya kalau misalnya ada yang bingung sama ini. Jadi oke intermezzo dulu. Misalkan dua PX. Kita tahu dari sini ke sini. Yang dimana itu bisa dipecah dong. Dipecah jadi gini. Peluang orang yang berusia X bertahan hidup sampai X plus satu. Terus orang yang yang telah bertahan hidup sampai X plus satu itu bertahan hidup lagi selama 1 tahun ke X plus 2 gitu. Jadi bisa dipecah jadi gini. Oke, kita kan tahu kiri ini bisa dipecah jadi ini. Yang ini, sorry ini bisa dipecah jadi gini. Oke, coba kita eh, masukin nilai-nilainya, contoh-contohnya. Misalnya k-nya 1, k-nya 0 di sini. Jadi gini, ini ketika k-nya 1, k-nya 2 ini. Kita ngomongin sigma yang ini ya. Terus kalau yang sigma selanjutnya ini yang ini. Kita dalam kurungin ya karena ini perkalian. Satu, oh, oh double dot ya. Satu plus V, PX plus satu. Kalau k-nya 2, ini 2 PX plus satu gitu sampai selanjutnya. Oke, ini kita kali ke dalam nih. Kita kali ke dalam, kita kali ke dalam, kita kali ke dalam. Akan menghasilkan ini. Tuh, gini kan. Tuh. Yang di mana? Tadi kita tahu PX plus PX dikali PX plus satu 2 PX. Berarti kalau PX dikali 2 PX plus satu jadi apa? 3 PX. Gitu, oke? Nah, nilai itu kan kita bisa nyesuaiin sama kanan kiri nih. Nih, ini kan ada pengurang nih. Jadi ini nilai ini coret. Ini coret. Ini selanjutnya coret cancel cancel sampai tak hingga menyisakan apa? Satu di sini. Oh, salah klik kan gue. Satu. Gitu. Kenapa hasilnya begitu? Oke. Sekarang diketahui bahwa dengan menggunakan informasi besar-besaran berikut, I-nya 5%, Q-nya 0,01, Q X plus 1-nya itu 0,05, dan A double dot X plus 1 itu 6,951, dapat dihitung nilai dari A double dot X. Kayak kita cari dulu nih, A double dot X itu rumusnya gini. Ini dari mana? Kayak tadi kita udah buktiin deh. Oh ini. Ya sih. Iya. Beneran. Atau enggak? Oh iya. Ini, sorry. Berarti ini sama dengan ini. Ini. Ini kan tinggal pindah ruas. Itu. Itu ya. Jadi nggak usah dibuktiin lagi. Langsung deh dapat nanti hasilnya segini. Kalau gue nggak salah ngitung, ini tinggal substitusi angkanya aja sih. Ingat ya, V itu sama dengan satu plus I pangkat min satu. Gitu. Oke, ini mau substitusi, cek lagi apakah angka gue bener apa enggak. Nah, terus dibilang setelah perhitungan di atas dilakukan ternyata diketahui ada kesalahan terhadap nilai PX plus satu yang seharusnya PX tuh bintang ini yang benar sama dengan PX plus satu tambah 0,03. Usaha lainnya tidak mengalami perubahan. Jika dihitung ulang menggunakan informasi terbaru, yaitu mengganti PX plus satu dengan PX plus satu bintang, maka dapat dihitung besaran dari A double dot X bintang. Tentukan besar selisih antara A double dot X dengan A double dot X bintang. Kita cek dulu nih, nilainya ini berpengaruh kemana. Jadi, kan kita tahu yang salah itu
eh, APX plus satu kan. Jadi ini dalam perhitungan ini kenapa bakal berpengaruh? Karena kita ada ini gitu. Oke, gitu ya. Nah, jadi kita butuhin nilai ini yang benar dulu nih. Dapatnya dari mana? Kan rumusnya sama aja ini. Ini kayak maju aja gitu. Jadi setiap indeks X itu tambah satu. Kan di sini jadi X plus 2. X plus double dot X plus 2. Kita dapat dari mana? Kita kan punya ini. Kita butuh yang ini. Jadi kita tinggal pindah ruas saja buat dapetin yang ini. Nah, ini substitusi angka, dapat hasilnya seginilah. Gitu kan. Maka setelah itu, ya udah. Habis itu tinggal kita cari aja deh. Rumusnya kita substitusi aja ke sini lagi. Kita kan udah dapat ini ya. Plus satu bintangnya juga udah tahu. Jadi ya udah langsung deh dapetnya nanti kita gini. Ini nanti ini juga masukin lagi ke rumus sebelumnya dapetnya ini. Udah ini itu sisinya ini. Disclaimer lagi. Coba cek apakah gue ada salah ngitung, salah input nilai atau tanda. Oke, sekarang nomor 6. Jelaskan makna dari Pubaca Q1 serta tentukan nilai harapan dalam notasi aktuaria. Oke, disclaimer lagi untuk misalkan interpretasi gue takut salah, jadi cek lagi ya. Atau percayai yang kalian pahami lah. Jadi di sini gue mendeskripsikan Y1 adalah merupakan Pubaca nilai sekarang dari anuitas hidup kontinu berjangka 10 tahun dengan laju satu satuan per tahun. Jadi nilainya itu satu. Maka dia itu sama dengan ini. Yaitu sama dengan A bar karena continue angle minimum dari TX, 10 yang dimana itu sama aja kayak satu dikurang V minimum dari TX, 10 per delta. Itu delta kenapa? Karena continue. Gitu. Jadi kenapa ada minimum, konsep minimum ya? Karena di sini ada dua nih nilainya. Jadi selama jangka waktu ketika kematiannya ini waktunya kurang dari 10, dia itu akan besar abar angle TX. Tapi kalau misalnya dia lewat dari 10, dia akan membayar premi sebesar A angle 10 gitu. Jadi ini kan mati duluan. Dia matinya di mana nih? Matinya sebelum TX atau setelah TX lebih dari 10 gitu. Makanya harus minimum. Jadi kita deskripsi ini. Jadi kita bisa deskripsikan gini. Si ini Y ini kan ada dua nih. Ya udah, ini nilai harapannya pakai gini. Ini sama aja kayak gini dong. Nilai harapan dari misalkan kita punya Y-nya. Y-nya ini A angle ini kan. A bar angle T. Hmm. Terus dikali fx. Fx musik kekuatan peluang dt. Integral dari 0 sampai 10 kan batasnya dari 0 sampai 10. Itu untuk ibaratnya x yang pertama lah. Terus x keduanya apa? X keduanya tahu dari 10 sampai tak hingga berarti kan dari A bar 10 fx dt. Nah, fx-nya ini apa sebenarnya? Fx itu sama dengan tpx mu x plus t. Gitu. Ini ada di mana? Bab tes, bab sebelum saat selalu gua. Oke, jadi nanti dapatlah begini. Nah, lanjut. Ini dapat dari mana? Ini tuh sama kayak tipe anuitas yang tadi gue jelasin. Ini kan tinggal pangkatnya tinggal tukar ke sini. Delta kenapa? Karena ini kita ngomonginnya continue, makanya kita pakai suku bunganya tuh yang delta, force of interest. Apakah benar force of interest? Gue lupa. Gue asal yeping aja anjir. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang ini bisa dihasilkan seperti itu. Kayak begitu ya. Oke, soalnya tadi nge-lag cok. Ada kendala dikit. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini kenapa hasil lagi ini mungkin gue jelasin aja. Mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi, ini kayak gini. Angle 10 ini karena ini hasil. Ini nggak ada pubacak. Nggak ada pubacak di sini. Jadi bisa langsung keluar.
alias itu dia konstanta mungkin ya. Ini kan TPX minus plus T itu sama aja kayak gitu dong. FXT dt. Berarti nanti di mana integralnya? Coba kita nganggap integral dulu ya. Hanya ini hilang aja lah. Berarti kan sama aja gini dong integralnya. F x t sampai tak hingga. Berarti kita substitusi sini fx tak hingga dikurang fx apa nih 10. Fx tak hingga tuh apa? Fx tak hingga tuh apa? Jadi fx tak hingga itu adalah jadi fx peluang orang yang saat ini berusia X akan meninggal ketika sampai umur tak hingga gitu. Jadi kan orang yang berumur X pasti kalau misalnya di waktu tak hingga itu peluang meninggalnya berapa? Ya pasti lama-lama orang ini akan meninggal. Jadi peluang meninggal dia itu sampai umurnya infinite ya satu. Makanya fx tak hingga ini satu. Terus fx ini apa? Fx ini kan kita tahu satu min sx 10 berarti. Kita tahu sendiri xxt itu sama dengan tpx. Yang dimana berarti satu aduh, my. Sorry, satu dikurang 10 px. Ini dimana di sini nanti hasilnya satu dikurang satu 0. Di sini berarti 10 px. Oke, jadi ini menjelaskan ya kenapa di sini 10 px. Lanjut. Terus buat di sini kita lihat dulu, gue lihat dulu. Oke, jadi untuk yang di sini, ini kan ada gini dibentuknya. Ini, wait. Oke, ini kan untuk yang ini itu untuk yang ini itu sama aja kayak 1 per delta dikurang V pangkat T per 1 per delta kan. Nah, karena ini perkalian, ini kan dalam kurung nih, dalam kurung. Jadi ini kali pelangi ke sini, ini juga kali pelangi ke sini. Makanya didapat pemisahan dua ini. Ini sama ini. Nah, terus kita lihat lagi ya. Oke. Buat yang eh ini juga penyelesaiannya sama kayak tadi ya. Ya udah jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Ini tuh bentuknya sama kayak tadi juga ya. Oke. Jadi kenapa dapetnya gitu? Ngelek coy ini. Jadi gini, fx. Ini gue jelasin aja kali ya. Jadi misalnya kita punya fx. Oke, nggak gitu. Integral dari fxt. Itu kan sama aja kayak apa tadi? Jangan di sini deh. Nih, integral fxt. Jadi batas apa 10 sama 0 10. Berarti kan nanti jadi f x t 0 10. Itu sih deh f x t f x 10 dikurang f x 0. Nah, ini apa? 1 min s x 10 atau sama aja kayak 1 min 10 px kan. Nah, ini dikurang apa? Ini dikurang 0. Ini kan dia solusi. Kenapa fx 0 itu? Jadi kan fx 0 itu kenapa 0? Jadi peluang orang meninggal. Ini fx 0 jadi kayak peluang orang meninggal saat dia lahir gitu. Jadi peluang orang meninggal, orang yang berusia X meninggal saat berusia X juga. Iya, 0. Ini berarti ini peluang orang lahir gitu deh. Kayak gitu. Jadi peluangnya 0 ini kan masih hidup. Gitu maksud gue. Ya gitu. Maka dapat segini kan. Dapat ini. Ini juga ini, sorry, gue lihat lagi. Ini pakai integral parsial ya. Ih, gue mas banget ini panjang banget. Jadi ini kita ibaratkan sebagai U. Ini sebagai oke. Oke. Jadi banyak banget ya. Apa kita hapus deh. Semua itu banyak banget, Cok. Gue pun udah ngerjain enak. Jadi misalkan kita punya integral dari apa tuh? Integral
dari 0,10 PT TPX new X plus T DT. Misalnya kita U-nya sama dengan VT, berarti eh kayak nggak gini deh. Gue lupa lagi cara ngerjainnya gimana. Bentar, gue inget-inget dulu. Oke, setelah gue inget-inget lagi, gue baru inget akhirnya. Jadi ya benar ini pakai parsial ya. Jadi kita anggap U-nya itu V pangkat T. Yang dimana V pangkat T itu kita tahu dia tuh bisa diada hubungannya dengan force of interest ya. Kayak gini. Berarti kan nanti kan kenapa jadi gini? Misalnya kita punya berarti kan E pangkat minus delta T ya. Kalau kita turunin kan terhadap T itu jadi minus delta dikali pangkat minus delta T. Tapi kita tahu ini kan sama aja kayak PT. Makanya gue tulis minus delta V pangkat T dt gitu. Karena kita turunin. Terus untuk dv-nya ini dv ya. Dv-nya kita kan ambil yang belakang. Ini. Ini tuh apa? Sorry, bukan itu. Ini tuh apa? Ini kan sama aja kayak gini. Ini tuh ada hubungannya di materi UTS, di mana D per DT dari TPX itu sama dengan ini. Kayak gitu ya. Kalau misalnya pengen dibuktiin juga gini. Misalkan kita punya eh, D per DT dari TPX ini. Hmm, gini. Jadi kita kan tahu ya, eh, fx itu sama dengan D per dt dari f besar x t. Terus sama aja kayak satu d per dt dari satu dikurang satu dikurang sxt. Yang dimana itu dt. Oh, ini tulis saya dari d per dt. Turunan dari satu kan nol. Nol, jadi minus d per dt dari x itu ATPX. Itu makanya kedapat kayak begini. Ya udah, nanti kalau misalnya kita integralin, nanti aduh sakit. Dapatlah hasilnya begini. Gitu. Oke, lanjut ya. Hmm, kita substitusikan U per V-nya. Oke, kalian paham nggak ya dari sini kenapa ini ya? Jadi gini, kagak tahu tadi ya hubungannya. Berarti kan dV sama dengan eh min D per dt dari TPX dt kan. Kok dx sih? dt. dt coret. Jadi kita punya dv min d TPX. Ini kita integralin kedua ruas. Ini diintegral jadi V, ya. Ini jadi min apa? Min TPX. Jadi derivatif V itu ke cancel sama integralnya. Jadi gini, dapatlah segitu. Oke, operasi ini dapat gini kan tadi. Ini V UV minus integral dari VDU. Dapatlah hasilnya begini. Ini kita substitusi ya. Dapat hasilnya begini. Terus kalau ini oke. Ini kenapa nol? Ini kenapa satu? Jadi kita substitusi V pangkat nol kan satu. Dikali satu kenapa? Nol PX itu berarti kan ya X. Ini jadi usia peluang orang itu hidup saat lahir gitu. Kayak orang yang gimana sih gue nyebutnya. Ini kalau X0 itu udah pasti satu gitu. Kebalikannya dari si F gitu. Fx0. Gue gimana lupa interpretasinya gimana. Buretno tuh gitu. Kayak gitu. Ya udah ini juga tinggal keluar ini kan cancel cancel ininya konstanta ini keluar ke depan dapatlah hasilnya wait gue lagi ini kan sama aja begini kan tinggal pindah ruas ini begini karena ini sama-sama punya delta kita bisa satuin ini yang dimana ini nanti saling cancel ini jadi positif jadi oh enggak ini nggak saling cancel deh wait gue lihat dulu oh iya jadi kan nanti nilainya itu gue lihat lagi oh iya, ini saling cancel. Nanti ini jadi ini, nanti 10px keluar jadi kayak begini. Terus yang mana ya sekarang? Hmm,
Wait. Oke, ini dikali ke dalam kan. Jadi ininya hilang. Jadi kita tinggal sisa punya ini doang setelah dikeluarin tadi. Terus buat yang ini kan nilai ini itu sama kayak ini tinggal disubstitusi ke dalam. Ini akan sama ini kan. Dan di mana ini kita tahu A angle bar 10, ini min 10 px. Jadi ini saling cancel dan didapatlah hasilnya ini. Ini secara gue ya, tahu-tahu kepanjangan mungkin kalian punya cara sendiri. Tapi 4 kali ini gue dapetnya dari situ. Oke lanjut. Sekarang 7. Jelaskan makna dari Puba Cakye 2 serta tentukan nilai harapannya dalam notasi aktuaria. Jadi dua ini merupakan nilai sekarang dari anuitas yang dibayarkan di akhir tahun sebesar satu satuan yang dijamin 10 tahun pertama. Dan jika orang tersebut masih hidup setelah 10 tahun akan tetap ada pembayaran. Loh, aduh, gue gak tahu tadi suara gue atau enggak. Jadi eh, ini itu gue gak tahu ya. Ini gue takut salah. Jadi kalau kalian gak yakin sama gue atau jawabannya beda, mungkin bisa dipikirin lagi ya. Ini tuh kayak di bab berapa gitu. Ini tuh anuitas yang pasti gitu. Gue gak tahu kenapa gue dapat lagi dan kalau misalnya itu emang anuitas pasti kenapa dikeluarin di sini padahal kita belum pelajarin. Jadi ini ya begini. Ini bisa kita pecah jadi gini ya. Kan sama aja kayak gini dong. Jadi kalau misalnya ini masuk, di sini F10, kalau di sini masuk, ini kan positif dikurang sama negatif jadi hilang jadi sama aja kayak gini. Jadi A10 ini itu ayo udah angle 10. Dan ini itu kita definisi pubacak baru. Oke, misalkan kita cari Y bintang deh. Ya, si Y2 bintang ini. eh jadi ya udah bisa langsung aja kita tentuin ya yang dimana langsung aja. Pasti gue kebanyakan langsung aja sok. Jadi apa? Aku mau apa sih? Jadi udah nanti si ininya itu si I2 bintangnya ini kan kita tahu ya ini. Jadi kita misalkan KX-nya itu kan harus lebih dari 10 dan ini diskret ya. Ini misalkan 11. Berarti kan kalau ini 10. Jadi kalau kalian nggak tahu dia itu kalau nilai harapan harus dikali sama fungsi masa peluangnya. Ini tuh FMP ya. Itu FMP dikali sama FMP-nya ketika K-nya itu sama dengan 11 berarti. Ini juga lanjut ya. Jadi K12 tambah bla bla bla. Ya kan tahu angle ini itu sama aja kayak V tambah V kuadrat tambah titik sampai kuadrat means V pangkat 11. Ini juga sama ya nilainya begini. Ini juga tinggal disubstitusi aja. Nanti kita coret-coret nih. Coret-coret ini kan sama dibentuknya ada sampai 10, ini ada sampai 10, so, jadi punya V pangkat 11, ini ini fungsi masa peluang ketika KX sama dengan 11, ini juga sama nih. Dan ini akan rekursif, ini ada V pangkat 11 tambah V pangkat 12 tambah V pangkat 13, KX itu sama dengan 13. Dikali sama fungsi masa peluangnya KX itu sama dengan 13 gitu. Yang dimana ini kan sama aja kabar QX. Jadi gue tulis aja deh. eh, PK sama dengan 11 itu sama dengan kabar QX yang dimana ini sama dengan KPX minus K plus 1 PX gitu. Kan yang bisa dapat dari situ. Kalau misalnya ini kita kali pelangi, setelah itu kita kali pelangi, nanti kita bisa dapat pencoretan, coret. Sorry, gue nyoret apa nih? Coret T, ini coret. Ya gitulah pokoknya saling mencoret sampai semuanya itu kecoret nanti hasilnya nih. Selama ini dicoret aja. Ya udah, nanti akhirnya didapatlah cuma hasilnya yang begini. Yang dimana V pangkat 10 PX ini biar kita bisa bentuk si ininya. Jadi V PX plus 10 tambah V kuadrat 2PX plus 10 dapat hasilnya yang dimana ini itu sama dengan ini ya. Yang dimana berarti 10 EX AX plus 10 kayak begitu. Yang dimana nanti si apa nilai harapannya ini yang nilainya akan segini. Ini nilai harapannya. Ini kan tadi berarti kan nilai harapan gini dong. Berarti nanti nilai harapan Y2 itu sama dengan nilai harapan dari A angle 10
tambah nilai harapan dari I2 bintangan. I2 bintang kan nilai harapannya ini. Jadi tinggal nilainya ini. Nilai harapan angle 10 karena ini konstanta ya konstanta itu sendiri gitu. Sekarang 8 definisikan Y sama dengan A double dot KX plus 1. Hitung varie. Eh, jika diketahui dot X sama dengan 10. Terus momen kedua dari A double dot X itu sama dengan 6 dan I sama dengan 1/24. Oke, jadi varie ini kita tahu rumusnya ini. Dapat dari mana? Ya, dapat dari situ. Anjay. Jadi memang rumusnya seperti ini ya. Buat si ketika Y-nya kita punya ini, nanti dia tuh momen keduanya akan seperti ini gitu. Lanjut aja ya. Jadi eh, berarti kita kan kita nggak tahu dua ini ya. Ini bisa kita cari gimana caranya. Cara carinya itu kita carinya begini. Kita punya AX, berarti kan itu punya hubungan ini. Kenapa? Karena double dot X itu sama dengan 1 - AX per D. Itu jadi kita kalian pindahin aja kalau kita mau dapetin AX nanti rumusnya adalah ini nanti tinggal substitusi kalau gue nggak salah hitung. Terus A2X momen kedua dari AX itu sama dengan ini ya. D bintang ini dapetnya dari mana? Kenapa harus ada D bintang? Karena kita main di suku bunga. Jadi ketika dia udah momen kedua, suku bunganya juga beda gitu. Gimana cara carinya? Oh gini kalau gua. Jadi I bintangnya juga berubah. Gimana I bintang ini? Jadi I bintang ini ibaratnya suku bunga ketika momen kedua ya. Sama aja 1 ditambah 1 tambah I kuadrat minus 1. Dimana dia hasilnya segini. Berarti kita dapat D bintang atau D ketika suku ketika momen kedua gitu. Nah, tinggal rumusnya ini. Nanti dapatnya segini. Nanti dihitung substitusi aja. Nanti nilainya kita substitusi. Ini pakai terus yang di kuadrat ini momen eh D ketika momen pertama. Jadi maksudnya D normal gitu. Substitusi nanti hasilnya dapat hasil segini. Kalau gua nggak salah hitung. Harusnya semoga bisa dipahami ya. Terus 9 diketahui ada double dot 50 angle 10 itu sama dengan segitu. Terus A biasanya itu segitu. 10P 50-nya segitu. Tentu kan tingkat bunga efektif I. Oke. Aduk coy. Jadi, sorry. Jadi kita punya bentuk rumusnya. Sorry. Jadi kita punya bentuk rumus seperti ini. Kita substitusi aja si nilai-nilai apa namanya? Si nilai-nilai ininya langsung ya. Oke, kalau misalnya yang bingung gimana cara dapetinnya, kita tahu ya. Double dot X angle N itu sama dengan sigma dari ini double dot ya. Double dot itu berarti kayaknya sama dengan 0 sampai N-1 V pangkat K KPX. Berarti ini kan kalau kita ekspansi itu nilainya akan sama kayak gini. 1 tambah V KPX. Oh, sama VPX tambah V kuadrat PX 2PX atau V pangkat 3 3PX sampai sampai ngapain gue tulis ini ya langsung gini aja deh. V pangkat N-1 N-1 PX. Terus kalau misalnya AX angle N sama aja sigma dari K sama dengan 1 N VK KPX. Yang dimana ini nilainya apa? V PX tambah V kuadrat 2PX tambah sampai oh tambah P pangkat tuh N-1 PX tambah P pangkat N NPX. Nah, kan di sini mintanya dikurang ya. Ini dikurang ini. Maka gini, dapat dong. Ini kan berarti di sini ada double dot X angle N dikurang X angle N. Di mana itu sama dengan nih. Ini coret, dikurang kan. Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret nanti, ini coret. Jadi sisa apa? 1 ditambah P pangkat N, N, P
PX gitu ya. Didapatlah hubungannya kayak begitu. Nah, udah dong. Kenapa kita butuh? Kita kan udah pakai rumus ini. Karena kan diketahui latih dua ini. Terus kita diketahui peluang ini. Nah, V pangkat N ini, V itu kan sama dengan V pangkat satu ya. Atau enggak V pangkat N itu sama dengan satu plus I pangkat min N. Jadi kita bisa dapat I-nya nanti. Oke, lanjut. Jadi kita substitusi aja nilai-nilainya kan segini ya. Nanti dapat segini. eh jadi kita kurang, kita operasiin ya bla bla bla. Nanti dapatnya V pangkat 10 0,62 sama dengan 0,6211 dibagi 0,9195. V pangkat 10 kan kita bisa tulis begini. Kedua ruas kan kita mau ini jadi normal ya. Jadi kedua ruas kita kali sama kita pangkatin min 1/10. Biasanya ini pangkatnya 1. Nanti ini dapat hasil segini, si satunya pindah ruas segini. Ini ini akarnya 0,04. Ini akan mendekati 0,04 atau sebesar 4%. Gitu. Sekarang untuk nomor 10 diketahui A60 ini segini, A61 segini, A62 segini. Hitung 2P60. Oke, di sebelumnya kita udah pernah ngebuktiin ya bentuk dari ini. Dan sepertinya kita bisa merealisasikan ini. Kenapa? Karena kan kita 2P60 itu sama aja kayak P60 P61 yang dimana kedua rumus dari kedua rumus ini kita bisa dapat ini. Jujur gue gak tahu ini nge-lag atau enggak soalnya gue sambil dengerin suara gue ini nge-lag cok. Jadi ya udah kita bisa pakai rumus ini, kita dapat VP60-nya segini, VP61-nya segini. Yang dimana nanti berarti rumusnya gini dong. 2P60 sama dengan P60 dikali P61. Oke. Yang dimana kita tahu P60 kita segini, P61 segini. Dapat hasilnya segini. Gue gak tahu ya, ini V-nya nggak dikasih tahu kan, I-nya nggak dikasih tahu. Jadi V kuadrat ini nggak bisa diapa-apain. Jadi hasilnya segitu. Gitu. Oke, mungkin sekian aja ya buat soal pembahasan ekspansi nomor 9. Ya, semoga bisa membantu. Next, kalau misalnya masih ada kebingungan, tanya gue aja. Sorry banget kalau videonya panjang dan banyak putus-putus karena ini nge-lag dan gue tadi ada yang gue recall kan karena gue lupa. Jadi semoga ini membantu. See you di next pembahasan seperti selanjutnya. Bye bye.